Jika Anda meminta seorang fans sepak bola untuk menyebutkan pemain yang dapat menggiring bola bak seorang seniman, pasti nama Ronaldinho ada di sana. Kemampuan Ronaldinho saat berdansa di atas lapangan hijau telah menghipnotis seluruh penikmat sepak bola, tidak peduli klub mana yang mereka bela. Hanya sebatas hitungan jari pemain Barcelona yang mendapatkan standing applause dari Real Madrid di Bernabeu. Ronaldinho salah satunya. Dan hanya dalam hitungan detik, permainan Ronaldinho akan mengingatkan semua orang tentang alasan kenapa mereka mencintai sepak bola. Namun Ronaldinho adalah seorang manusia biasa. Hidupnya tidak lepas dari berbagai masalah seperti kita. Mungkin yang berbeda, ia tidak pernah kehilangan senyum lebar di wajahnya. Sebuah senyum yang telah menghibur jutaan penikmat sepak bola, termasuk kita semua. Di video kali ini kita akan menyimak bagaimana kisah seorang seniman yang pernah dilahirkan oleh sepak bola. 21 Maret 1980. Cerita kita berawal pada tahun 1980 saat Ronaldo de Assis Moreira atau yang akrab dipanggil Ronaldinho lahir. Roni lahir di kawasan miskin Brazil yang dikelilingi oleh gangster dan drug. Ia tumbuh besar bersama dengan dua saudaranya, Roberto and Daisy. Karena kondisinya yang serba kekurangan, Roni dan keluarganya harus tinggal di sebuah rumah kayu. Walaupun hidup dengan kondisi seperti itu, kedua orang tuanya tetap bekerja keras untuk menghidupi ketiga anak mereka. Ayahnya bahkan memiliki dua pekerjaan, sebagai tukang las di hari normal kerja dan di akhir pekan menjadi penjaga parkir stadion klub Grêmio, klub lokal yang memiliki arti spesial bagi keluarga mereka. Semenjak kecil, Ronaldinho telah mengikuti jejak kakaknya, Roberto, yang menyukai sepak bola. Roni menghabiskan waktunya dengan bermain sepak bola. Pagi hingga malam, ia terus memikirkan sepak bola. Hidupnya adalah sepak bola. Beruntung baginya, kecintaannya terhadap sepak bola ini secara tidak langsung menjauhkan Ronaldinho dari berbagai masalah yang ada di lingkungannya. Melihat kecintaan Roni pada sepak bola, sang ayah pun mendaftarkannya ke sebuah klub, dan di klub pertamanya inilah nama Ronaldinho lahir. Julukan itu diberikan karena badannya yang sangat kecil. Namun, ia tidak pernah melihat ukuran badannya sebagai sebuah kekurangan. Ia mengerti betul jika ia akan kalah bertarung fisik dengan lainnya. Maka dari itu, ia selalu mencari cara agar dapat mengalahkan lawan-lawannya. Berkat kecepatan dan semangatnya, ukuran badannya yang tergolong kecil itu malah menjadi sebuah keuntungan bagi Roni. Sepulang dari sekolah, Roni selalu bermain bola bersama dengan teman-temannya. Namun jika teman-temannya terlalu lelah untuk bermain bola, Roni akan bermain dengan anjing peliharaannya, Bom-Bom. Ia sangat suka berlatih melewati Bom-Bom untuk mengasah kemampuan dribblenya. Saat kecil, ayah sering memintaku untuk berlatih syuting. Lalu setelahnya, aku akan berlatih dengan anjingku. Ia adalah partner bermain bola terbaik. Ia sangat setia dan dia tidak pernah marah jika aku berhasil melewatinya. Roni akan selalu bahagia asalkan ia dapat bermain bola. Di saat usianya 8 tahun, kebahagiaan Roni harus terhenti. Suatu hari sepulang dari bermain sepak bola, ia mendapati bahwa rumahnya telah dipenuhi oleh paman-pamannya dan teman-teman orang tuanya. Awalnya, ia mengira bahwa itu adalah hari perayaan ulang tahun kakaknya yang ke-18. Lalu ia melihat ibunya menangis. Kakaknya, Roberto, menggandengnya ke kamar mandi dan lalu memberikan kabar yang meruntuhkan semua keceriaan Roni hari itu. Ada kecelakaan di tempat ayah kerja. Ayah meninggal dunia. Ia telah pergi. Roni yang selalu melihat ayahnya sebagai superhero masih belum mengerti. Yang ia tahu, pahlawannya itu tidak akan pernah pergi. Ia akan selalu ada bersamanya. Kabar menyedihkan ini mungkin akan menghancurkan hidup banyak orang. Tapi tidak untuk Roni. Ia mungkin terluka, tapi ia tidak hancur. Walau kini ia tidak memiliki ayah, Roni beruntung ia memiliki sosok kakak laki-laki seperti Roberto yang mampu menjaganya. Roberto yang saat itu baru menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Grêmio menjadi panutan sekaligus inspirasinya. Sang ayah juga telah mewariskan karakter kuat padanya. Lihat saja, Ronaldinho tidak pernah kehilangan senyum lebarnya. Dan ia masih memiliki satu hal yang mungkin adalah sesuatu yang paling penting yang menjadi sumber semangat di hidupnya, sepak bola. Saat Roni berusia 13 tahun, ia dikenal sebagai bocah yang memiliki skill gocek handal yang selalu tersenyum. Ia bak menjadi selebriti lokal. Namun, tidak semua orang suka dengan gaya bermainnya. Bagi Roni saat itu, sepak bola hanyalah sebuah permainan. Gaya dribbling bola dan cara bertarungnya di lapangan kurang lebih sama dengan sang ayah.
Seorang ayah yang mengajarkannya untuk bermain bola dengan caranya sendiri dan untuk selalu menjadi dirinya sendiri. Karena itulah, apapun yang orang katakan, Ronaldinho tidak akan berubah. Saya suka menciptakan gerakan yang mengejutkan semua orang. Ini adalah obsesi saya. Obsesi yang sama seperti saat saya harus selalu memiliki bola di kaki saya. Saya suka melakukan hal yang tidak terduga, yang membuat semua orang menerka-nerka apa yang akan terjadi 1, 2, 3 detik kemudian. Itulah sepak bola. Ini semua tentang insting. Dan inilah caraku bermain. Dan aku akan terus melakukannya. Cara bermainnya yang cenderung bebas mengundang banyak komentar. Namun, kebebasan inilah yang membuatnya terus berkembang. Roni tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang cara bermainnya. Ia menjawab semua kritikan di lapangan. Yang ia butuhkan hanyalah bola untuk mengekspresikan diri secara bebas. Cara pandangnya terhadap sepak bola berubah pada bulan Juli 1994 saat Brazil berhasil mengalahkan Italia di partai puncak Piala Dunia. Pada momen itulah Roni menyadari bahwa sepak bola lebih dari hanya sekedar permainan. Di tengah perayaan kemenangan yang sangat gila itu, Anda akan menyadari apa yang Anda ingin lakukan di dunia ini. Anda akan menyadari betapa pentingnya sepak bola bagi negeri ini. Dan yang paling penting, bagaimana sepak bola dapat memberikan kebahagiaan kepada semua kalangan. Tentu sebagai sesama pecinta bola, kita bisa menebak apa yang saat itu ada di pikiran Roni. Ia ingin membuktikan pada semua orang jika ia akan sukses, ia akan menjadi pesepak bola terbaik dan bermain untuk timnas Brazil. Saat berusia 18 tahun, skill Roni yang saat itu masih bermain untuk Grêmio berkembang pesat. 3 tahun kemudian, ia bergabung dengan PSG. Itulah momen di mana untuk pertama kalinya Ronaldinho merasakan atmosfer sepak bola Eropa. Dan momen di mana sepak bola Eropa berjumpa dengan seorang seniman jenius sepak bola untuk pertama kalinya. Saya belajar banyak di Paris. Saya merasakan bagaimana sulitnya bermain dan membuktikan diri di dunia sepak bola yang sangat kompetitif ini. Saya beranggapan bahwa pemain yang berhasil membuktikan diri di Prancis akan dapat sukses bermain di kompetisi manapun di dunia ini. Tidak butuh waktu lama, Roni menjadi idola di PSG. Karakternya yang sangat menyenangkan dan skill dribblingnya yang menawan membuat publik Prancis terkesima. Pada tahun 2002, Roni berhasil mewujudkan satu dari banyak mimpinya, memenangkan Piala Dunia. Ia menjadi pahlawan Brazil, sebuah pembalasan manis dari seorang bocah miskin yang selalu tersenyum meskipun dipandang sebelah mata. Pembalasan yang tentu dilihat oleh ayah Roni dari surga sambil tersenyum lebar. Ayah Roni sebetulnya telah memprediksi kesuksesan Roni beberapa tahun sebelum kematiannya. Ambisi dan semangat ini terlahir berkat pengalaman hidup masa kecilku, saat ayah yang telah mengajarkan banyak hal pergi untuk selama-lamanya. Suatu saat ayah pernah berkata kepada temannya, "Lihat saja, suatu saat nanti Ronaldinho akan menjadi juara dunia." Skill mengagumkan Ronaldinho menuntunnya hijrah ke klub besar Eropa lainnya, Barcelona. Di Barcelona, Ronaldinho menjelma menjadi seorang magician. Tidak hanya untuk menonton sepak bola, fans sepak bola membeli tiket untuk menyaksikan seorang seniman lapangan hijau beraksi. Dan alasan inilah juga yang membuat Ronaldinho mencintai pekerjaan yang ia lakukan. Orang akan lupa tentang piala dan penghargaan, tapi mereka akan selalu mengingat skill dan bagaimana saya bermain. Mereka akan mengingat itu selamanya. Pada tahun 2005, Ronaldinho mencapai puncak karirnya. Ia memenangkan penghargaan Ballon d'Or dan sekaligus menjadi penanda dekatnya akhir karir seorang maestro. Setelah bermain untuk AC Milan pada tahun 2008, ia memutuskan untuk kembali pulang ke Brazil, bermain untuk beberapa klub sebelum mengakhiri karir pada tahun 2005. Akhir perjalanan Ronaldinho mungkin tidak seindah yang seharusnya bisa ia dapatkan. Namun begitu, ia tetap melalui masa itu dengan senyum lebar di wajahnya. Beberapa tahun lalu, Ronaldinho kembali mendapatkan kabar buruk di hidupnya. Ibunya meninggal dunia akibat COVID-19. Donna, sang ibu, merupakan sosok yang sangat inspirasional baginya untuk tetap kuat dan bahagia. Ibunya jugalah yang selalu ada saat Ronaldinho diterpa berbagai masalah. Dan sama seperti Ronaldinho, senyum lebar tidak pernah hilang dari wajah sang ibu. Ronaldinho memberikan penghormatan terakhir pada ibunya dengan memposting foto ibunya yang tersenyum lebar. Kabar seperti ini dapat menghancurkan hidup siapa saja, namun sekali lagi, bagi Ronaldinho hal ini akan membuatnya semakin kuat untuk menjalani hidup. Dia mengajarkan bahwa kematian hanyalah sebuah momen di mana seseorang berpindah ke tempat yang berbeda, ke tempat yang akan selalu kekal. Ronaldinho adalah Michelangelo-nya sepak bola. Tinta indah yang ia lukiskan di atas lapangan hijau telah menginspirasi, memberikan kebahagiaan dan memori yang tidak akan dilupakan oleh semua orang.
Saat ibunda Ronaldinho meninggal dunia, seluruh dunia menangis bersamanya. Senyum lebar yang selalu ditunjukkan Ronaldinho untuk tetap menjalani hidup mengajarkan kita bahwa seberapa keras ujian yang kita hadapi di dunia ini, kita harus menghadapinya dengan tegar. Kebahagiaan yang Ronaldinho tunjukkan membantu orang di sekelilingnya untuk lebih positif. Namun ia juga manusia. Ia pernah mengalami pahitnya ujian kehidupan. Tetapi satu hal yang ia ajarkan, pelajaran penting yang almarhum ayah dan ibunya ajarkan, bahwa seberat apapun ujian itu, kita harus tetap kuat dan tidak menyerah. Dan mungkin jika kita terus tersenyum, dunia akan membalasnya dengan senyuman.